saya akan menjelaskan jenis-jenis input dari CPU. Yang pertama ada keyboard, 2 ada mouse, dan 3 ada hard drive. Itu keyboard. Keyboard merupakan perangkat keras hardware yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Keyboard pun terdiri dari tombol-tombol yang mewakili huruf, angka, simbol, dan fungsi tertentu. Yang kedua yaitu mouse. Mouse adalah perangkat penunjuk yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Mouse bekerja dengan cara mendeteksi gerakan tangan pengguna dan menerjemahkannya menjadi sinyal digital. Sinyal digital tersebut kemudian diproses oleh komputer untuk menggerakkan kursor. Yang ketiga itu hard drive, di mana hard drive adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data digital di komputer. Hard drive merupakan perangkat penyimpanan non-volatil, yang artinya data yang disimpan akan tetap ada meskipun perangkat tidak dialiri daya. Nah, di dalam CPU pun terdapat beberapa komponen. Pertama, ada casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik. Beberapa casing juga terbuat dari besi dan sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU, agar lebih terlindung dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Yang kedua ada motherboard, yang merupakan sebuah tempat berbagai komponen elektronik serta komputer lainnya yang dipasang dan tentunya bisa terhubung satu dengan yang lain. Komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada prosesor, yaitu salah satu komponen inti karena jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh karena itu, banyak yang bilang bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor, meskipun masih perlu bantuan komponen-komponen lainnya. Semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat komputer dalam memproses berbagai macam data. Ada kipas prosesor, yang berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer tidak cepat overheat maupun rusak. 5. Yaitu RAM. RAM, Random Access Memory, juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer, sebab komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat untuk menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan ke komponen-komponen lainnya. 6. Hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan bit. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Ukuran kapasitas hard disk yang beredar di pasaran biasanya bervariasi, mulai dari 250 GB, 500 GB, 1 TB, hingga 3 TB. 7. Ada DVD-ROM, yang dimana DVD-ROM merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu, CD atau DVD-ROM juga dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software. Yang ke-8 yaitu VGA card, yang merupakan salah satu komponen sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Hal ini dikarenakan VGA berfungsi sebagai pengelola data grafis sebagai ditampilkan di monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apapun. Selain itu, VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer. 9. Ada sound card, yang berfungsi sebagai pengelola audio untuk perangkat komputer. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio, yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu, lalu menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer. Sound card juga berfungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Ada power supply, yang dimana berfungsi sebagai pembagi daya sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi mengubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Ada output CPU yang terdiri dari monitor, speaker, dan earphone, yaitu monitor komputer. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device dengan keluaran berbentuk sinyal elektronik dengan tampilan gambar di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pengolahan data ataupun informasi masukan. Yang kedua yaitu speaker atau biasa disebut pengeras suara. Speaker atau multimedia adalah perangkat pengeras suara eksternal yang digunakan untuk komputer. Biasanya perangkat ini dilengkapi penguat berdaya listrik rendah. Yang terakhir yaitu earphone, yang merupakan versi lebih ringkas dari headphone. Alat satu ini memiliki bentuk yang lebih kecil berupa kabel praktis dengan konsep speaker in-ear. Desainnya yang simpel dan ringan membuat earphone menjadi pilihan utama banyak orang untuk mendengarkan lagu sambil beraktivitas atau berolahraga.